Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah. Seperti biasa dalam kegiatan kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran, pembiasaan kita adalah berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Ibu Vina minta tolong ketua kelasnya supaya maju ke depan memimpin doanya. Ayo sayang. Berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Hari ini kita akan mulai pembelajarannya, tetapi sebelum kita mulai belajar, coba diperhatikan dulu kanan kirinya masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah bersih kanan kirinya sampahnya? Kalau masih ada kertas atau apa, disimpan dulu, nanti pada saat selesai dibuang ke tong sampah ya. Kemudian ikat pinggangnya. Semuanya sudah rapi? Kaos kakinya? Oke, baik. Cek dulu ya. Coba ini si cantik nih. Kaos kakinya dipakai kah? Iya, bagus. Rambutnya rapi ya. Oke. Rapi ya. Baik ya. Nah, karena semuanya sudah siap belum belajarnya? Sudah siap ya? Baik. Nah, karena kita sudah siap semuanya untuk pembelajaran, nah kita mulai. Nah, pada saat pembelajaran kita kan sudah sepakat ya. Pada saat kita belajar tidak ada yang ngobrol, nanti ada waktu tersendiri kan, materi kita kan materi teks diskusi ya. Nah baik, sebelum Bu Vina melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa Nak? Teks diskusi, betul. Nah sebelum hari ini, pertemuan kemarin kita belajar teks diskusi, materinya tentang apa? Iya betul. Materinya adalah menggali informasi atau mencari informasi dalam teks diskusi ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo. Menelaah struktur, iya, dan ciri kebahasaan dari teks diskusi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, baik. Ibu Vina akan mengecek dulu kehadiran hari ini ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa Cynthia? Oh sakit. Cynthia sakit ya. Lalu siapa lagi? Kenapa? Mansur? Izin ya? Oh izin, baik. Ada surat izinnya tadi ya ke wali kelas ya? Baik, terima kasih. Bu Vina sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Itu tujuannya. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang struktur teks diskusi. Kalian bisa tahu ya, misalnya struktur teks diskusi itu apa saja. Seperti itu. Lalu kalau kita mempelajari kaidah kebahasaannya, kalian juga akan mengetahui apa saja sih kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tulis dulu, ada beberapa soal untuk pretest saja ya. Yang pertama,
Apa yang kalian ketahui tentang teks diskusi? Oke. Lalu yang kedua, mengapa dalam menyelesaikan suatu masalah perlu diskusikan? Oke, coba disampaikan dulu ke teman-temannya. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Baik. Kemudian yang kedua? 2. Mengapa dalam menyelesaikan suatu masalah perlu didiskusikan? Agar terciptanya sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira bagaimana jawaban temanmu? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai ya? Baik, tepuk tangan untuk Haikal. Baik, kalian fokus dulu kepada gambar yang ada di layar. Di sini ada beberapa gambar, nanti bisa kalian pilih ya. Perhatikan. Di sini ada gambar 1. Tuliskan pendapat kalian ya. Sesuai gambar yang ada di proyektor. Ibu Vina berikan waktu selama 2 menit kalian bergabung dengan kelompok. Nah, Bu Vina akan bagikan sebuah amplop. Ya. Lalu akan ada juga kertas. Seperti ini ya. Baik, kalian bisa mendengarkan dulu instruksinya atau bagaimana cara ya menyelesaikan tugas kita hari ini ya. Nanti kalian akan mengambil isi dari amplop ini ya. Kemudian nanti kalian harus tahu di sini nanti terdapat banyak beberapa kata ya atau beberapa item dan nanti kamu harus bisa memilih mana yang merupakan struktur teks diskusi. Nanti kalian tempel di sini. Mana yang menjadi kebahasaan nanti kalian tempel di sini. Yang sudah selesai kalian nanti bisa langsung tempelkan di papan tulis dan kita nanti akan bahas bersama. Tidak boleh nyontek ya. Kan ada penilaian kan, ada sikapnya, ada sikap jujur, tanggung jawab, disiplin. Kerjasamanya seperti apa sama teman kelompoknya. Nah. Finish. Baik. Silakan ditempel di papan tulis. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 sudah finish. Baik ya. Finish kelompoknya. Kelompok berapa tadi nih? Kelompok 4. Ayo boleh dibantu temannya? Ini pakai gunting. Oke. Baik. Ya. Oke. Udah cukup satu saja. Dari kelompok 1, Ya. isi strukturnya ada pendahuluan isu, simpulan, kata bersifat persuasif, sudut pandang. Untuk kebahasaan, konjungsi, kesantunan berbahasa, indeksi, preposisi, Preposisi. kata Baik. tugas, ada kata tugas, artikula, partikel penegas, keterhubungan makna. Baik ya. Temanmu dari kelompok 1 sudah memberikan atau sudah menyampaikan hasil kerjanya. Nah, sekarang kita akan koreksi bersama-sama ya. Nah, yang pertama tadi tentang apa tadi struktur ya? Strukturnya kelompok 1 tadi memilih ada pendahuluan, simpulan, kemudian ada kata bersifat persuasif dan sudut pandang. Kira-kira sudah sesuai dengan struktur teks diskusi atau belum? Belum. Ya, belum. Apa yang kira-kira salah yang menjadi jawaban kelompok 1? Ini kata bersifat persuasif, Bu. Kata bersifat persuasif. Iya, betul ya.
Oke, jadi kita sudah bisa menemukan ya di mana jawaban yang kurang benar dari kelompok 1. Nah, jadi kita simpulkan ya, struktur teks diskusi berarti ada berapa? Ada 3. Apa saja strukturnya? Pendahuluan. Kemudian Pendahuluan, simpulan, sama sudut pandang. pendahuluan. Kemudian struktur yang kedua adalah sudut pandang. Lalu yang ketiga simpulan. Nah, seperti itu ya. Apa saja sih ciri kebahasaan teks diskusi? Kata tugas, lalu keterhubungan makna, keterhubungan antar klausa, keterhubungan antar kalimat, lalu kesantunan berbahasa. Kita akan latihan ya, menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur. Bu Vina akan bagikan teks bacaannya. Bagaimana? Ada kesulitan? Preposisi tadi apa namanya? Kata depan. Cari yang ada kata depan mana? Bukan. Preposisi tadi ada di, ke, dari, pada. Nah, itu kata depan. Bukan. Cari kata di, ke, dari. Ya, ayo fokus dulu, bantu temannya. Silakan kalian menyimak ya hasil dari kerja kelompok temanmu ya. Oke, disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mewakili analisa, struktur, dan ciri teks kebahasaan yang berjudul pemberian rating kepada siswa. Unsur pendahuluan gagasan pokoknya menarik, menyimak diskusi mengenai plus minus sistem pendidikan yang memberikan ranking dengan sistem pendidikan yang tidak memberikan ranking bagi siswa. Bukti tekstualnya terdapat pada paragraf 1. Untuk sudut pandang memaparkan gagasan pro dan kontra. Pendapat pro beralasan bahwa aturan tersebut menimbulkan kompetisi sehingga masing-masing anak akan terdorong untuk berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi yang terbaik. Pendapat kontra beralasan bahwa pemberian ranking demikian dapat menyebabkan kurangnya sikap menghargai antara siswa, di mana anak yang tidak mendapat juara kurang mendapat penghargaan meskipun telah melakukan peningkatan yang cukup bagus. Bukti tekstualnya terdapat pada paragraf 2. Untuk kesimpulan, ujian dilakukan bukan semata-mata untuk memvonis peserta didik, melainkan untuk mengevaluasi kinerja guru, mengevaluasi efektivitas teknik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, serta menyiapkan strategi lanjutan untuk meningkatkan penguasaan peserta didik. Terdapat di paragraf 4. Aspeknya kata tugas, contoh katanya preposisi, di mana anak yang tidak mendapat juara. Bukti tekstualnya terdapat di paragraf 2. Nah, coba kita ingat dulu tadi ya, contoh dari partikel penegas. Tadi ada sedikit kesalahan yang disampaikan oleh kelompok 3 ya, yaitu di bagian partikel penegas. Partikel penegas tadi contohnya ada kata apa saja? Partikel penegas. Ada pun, lalu ka, ada lagi ka, la, ya pun. Nah, itu merupakan partikel penegas. Karena hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur dan menelaah kebahasaan ya. Bu Fina memberikan sedikit simpulan ya sebelum kita tutup pembelajarannya. Jadi setelah kita melalui proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir ya, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Kita ulas kembali sedikit, yaitu struktur teks diskusi tadi ada 3. Yang pertama apa saja tadi? Pendahuluan, sudut pandang, simpulan. Kemudian kebahasaannya tadi apa saja? Kata tugas, lalu keterhubungan makna, keterhubungan antar klausa,
keterhubungan antar kalimat, lalu kesantunan berbahasa. Baik ya. Nah, untuk pertemuan besok kalian persiapkan. Ayo fokus dulu ya. Nah, pertemuan besok Bu Vina ulangi lagi, kalian mempersiapkan materi ya, yaitu tentang menulis teks diskusi. Ya. Baik, paham sampai di sini? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Seperti biasa, sebelum kita menutup kegiatan ya, tadi kita awali dengan doa, kita akan mengakhirinya dengan doa. Sebelum berdoa, dirapikan kembali seperti tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu kelas 9H yang sudah belajar hari ini. Hati-hati ya sampai di rumah ya. Oke, salam untuk orang tua kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk belajar ya. Oke semuanya.